Selamat pagi sahabat dan pemirsa semua. Jumpa lagi di Sarapan Rohani bersama saya hambanya Mazmur Marbun. Topik kita pagi ini bahagia selamanya. Ini kerinduan, dambaan, hasrat dari setiap kita untuk menjalani hari-hari kita yang penuh dengan bahagia. Karena itu apa yang perlu kita lakukan untuk kita beroleh kebahagiaan dari Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu kebenaran yang menjadi sarapan buat rohani kita pagi ini untuk kita bisa menjalani hari-hari yang bahagia. Apa yang perlu kita lakukan sahabat untuk kita beroleh kebahagiaan setiap hari selamanya? Yang pertama dikatakan yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi kita harus pilih jalan yang tepat. Bukan jalan dalam kefasikan, bukan jalan dalam keduniawian, tetapi jalan dalam kebenaran. Artinya nasihat Tuhan, nasihat firman yang menjadi pedoman bagi kita. Bukan nasihat orang-orang dunia, nasihat orang-orang yang tidak bertobat, nasihat orang-orang di sekitar kita yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi kita mendengar nasihat dari kebenaran Tuhan. Itu yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita setiap hari. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, itu yang kedua. Jadi kita pada posisi yang tepat, bukan pada jalan orang berdosa, tapi jalan orang baik, jalan orang benar, jalan orang percaya, jalan orang kudus. Jalan ini berbicara kesibukan, berbicara pekerjaan, berbicara aktivitas. Jadi betul-betul dalam setiap hari kita harus mengemas kehidupan yang disertai takut akan Tuhan, sehingga jalan kita jalan dalam kebenaran Tuhan, tidak jalan dalam keduniawian. Yang berikutnya yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak di arisan-arisan yang tidak benar, yang tidak jelas, kumpulan-kumpulan persekutuan orang tidak jelas. Tapi kita ada dalam kumpulan persekutuan orang kudus, persekutuan orang-orang benar, orang-orang cinta Tuhan, orang-orang percaya. Kalau kita ada di persekutuan orang-orang percaya, maka kita akan saling membangun, saling mendoakan, saling menasehati, saling menguatkan. Itu yang kita dapat kalau kita ada di kumpulan, duduk dengan orang-orang yang baik, orang-orang cinta Tuhan. Tapi kalau kita duduk dengan pencemooh dan orang-orang penggosip-gosiper, maka apa yang kita dapat? Mereka akan merongrong stabilitas iman kita, dan kita akan semakin jauh dari kebenaran. Yang berikutnya ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Dan tentu lebih daripada semua itu melakukan firman Tuhan. Tetapi hobi kita ini juga harus diperjelas hari-hari ini. Dari semua hobi-hobi yang lain, hobi akan firman, suka membaca, merenungkan firman Tuhan, itu yang harus utama dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kerohanian kita kuat, kerohanian kita bertumbuh, kerohanian kita semakin hari semakin maju, semakin dewasa. Saya percaya kalau kita melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, kita harus pilih jalan yang tepat, pilih posisi yang tepat, pilih teman yang tepat, kita pilih hobi yang tepat, maka ayat 3 akan digenapi dalam hidup kita. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, nggak stres karena banyak masalah.
Gak stres karena banyak persoalan, gak stres karena himpitan dan kepedihan hidup, karena suasana pandemi dan virus. Kita gak stres. Kenapa? Karena kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, terjamin suplai makanan, terjamin suplai kebenaran Tuhan bagi kita setiap hari, sehingga kita menjadi kuat. Mau datang badai silih berganti, mau datang kemarau panjang, kita tetap kuat dan segar. Dikatakan tidak layu daunnya, apa saja yang kita perbuat berhasil. Dan itu yang menjadi harapan kita sepanjang hari ini. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat diberkati Tuhan, menjadi berhasil. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Biar Roh Kudus memegang tangan kami, menuntun langkah kami, supaya kami berjalan dalam kebenaran, bukan jalan kefasikan. Kami duduk dalam kumpulan orang-orang benar, orang-orang kudus, dalam persekutuan doa, bukan di tempat-tempat yang lain. Kami merenungkan, menyukai kebenaran Tuhan setiap hari, sehingga apa yang kami perbuat diberkati Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung dimanapun kami ada. Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.